Hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatta 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa maradatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Masih dalam pembahasan tentang bagaimana kita wajib untuk mencintai segenap keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Karena memang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kita segenap umatnya, la as'alukum alaihi ajra. Tidaklah aku Muhammad meminta atas kalian upah. Tidaklah aku nabimu, utusan Allah di tengah-tengah kalian, meminta kepada kalian balasan kecuali satu, al-mawaddata fil qurba, kecuali adalah bagaimana kita mencintai kerabat baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas jasa Nabi Muhammad sementara Nabi Muhammad sudah tidak ada? Maka tak ada lain, sesuatu yang paling bisa membuat Nabi Muhammad ridha kepada kita adalah manakala kita mampu dengan tulus, dengan ikhlas, dengan bersihnya hati untuk cinta kepada anak cucu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba bayangkan bagaimana kalau ada orang yang enggak kita kenal, tapi orang itu baik sama anak kita, perhatian sama anak kita, sayang sama anak kita. Maka tentu sudah merupakan satu kelumrahan atau kelaziman, kita pun juga akan cinta sama orang itu. Walaupun kita nggak kenal siapa dia, bahkan dia nggak pernah berbuat baik secara langsung kepada kita. Tapi kalau dia baik sama anak kita, sayang sama anak kita, perhatian sama anak kita, maka tentu kita pun juga akan membalas cintanya dia. Bahkan kalau ada orang baik kepada kita tapi nggak baik kepada anak kita, nggak baik kepada cucu kita, rasa-rasanya percuma dia baik sama kita. Karena memang sudah menjadi tabiat seorang ayah atau kakek. Siapa yang cinta kepada anak cucunya, maka si ayah atau kakek tersebut akan cinta kepada orang yang cinta kepada anak cucunya, melebihi daripada cintanya dia kepada orang yang baik kepada dia. Kalau ada orang baik sama kita, lazim, lumrah kalau kita ini cinta sama dia. Tapi biasanya kita sebagai ayah, kita sebagai kakek, kalau ada orang baik kepada anak kita, kita lebih cinta sama orang ini. Walaupun orang ini nggak pernah berbuat baik secara langsung kepada kita, nggak jadi soal. Kita nggak pernah perang bareng Nabi, kita nggak pernah bangun masjid bareng sama Nabi, kita nggak pernah jihad bersama Nabi, kita nggak pernah sholat di belakang Nabi, kita nggak pernah membantu dakwahnya Nabi, bahkan sholawat aja jarang-jarang kita ini. Bahkan ngamalkan sunnah aja beratnya setengah mati buat orang seperti kita. Maka ketahuilah keberadaan daripada ahlul bait, anak cucu keturunan Nabi Muhammad SAW adalah merupakan wasilah, perantara yang sanggup menjembatani kita untuk mendapatkan cinta dan ridhonya Rasulullah SAW. Seperti yang kita bahas di minggu yang lalu, cinta kepada Allah alasannya karena nikmat-nikmatnya. Cinta kepada Rasulullah alasannya adalah sebagai bukti kalau kita cinta kepada Allah.
Kita cinta kepada anak cucu keturunan Nabi sebagai bukti kalau kita cinta kepada Rasulullah. Ahibbullaha lima yaghdukum bihi min ni'amih wa ahibbuni lihubbillah wa ahibbu ahla baiti lihubbi. Cintai Allah, apa alasannya? Nikmat, enggak kurang-kurang Allah kasih nikmat kepada kita. Cintai Allah. Ibadah atas dasar cinta, jangan terpaksa, jangan formalitas, hanya sekedar menggugurkan kewajiban. Lawang kita ini ibadah kepada Allah atas dasar syukur. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Masa kita ibadah kepada Allah hanya lantaran karena surga dan neraka? Kurang gitu. Nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga kok kita nunggu surga dan neraka baru kita ibadah kepada Allah? Enggak ada surga dan neraka, sudah banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sudah cukup nikmat yang Allah berikan kepada kita sebagai satu-satunya alasan kenapa kita harus taat dan nyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena surga, bukan karena neraka. Itu bonus. Wa hibbuni lihubbillah. Enggak cukup cinta kepada Allah, taat kepada Allah. Cintai aku atas dasar kalian cinta kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Wajib kita ini cinta kepada Rasulullah sebagai bukti kalau kita cinta kepada Allah. Cukup di situ? Enggak, kata Nabi. Masih dalam satu hadis yang sama, satu redaksi yang sama. Wa hibbu ahla baiti li hubbi. Enggak cukup di situ. Cintai anak cucu keturunanku, cintai ahli baitku, cintai kerabatku, cintai keluargaku. Sebagai lantaran kalian cinta kepada aku, sebagai jawaban dan bukti kalau kalian memang betul-betul cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada ahli bait akan mengantarkan kita cinta kepada Rasulullah, maka otomatis cinta Rasulullah akan membuat kita sampai kepada cintanya Allah, ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat cintanya Rasulullah, cinta Allah, jelas neraka bukan tempat yang layak bagi dirinya. Jelas neraka bukan tempat yang pantas, tempat yang patut buat dirinya. Surga adalah tempat yang berhak untuk dia tempati selama-lamanya. Masya Allah. Karena itu kalau kita baca qasidah, sering kita baca qasidah ini. Ahlul baitil mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Ahlul baitil mustafa, ahli baitnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah manusia-manusia yang suci. Yang dimaksud suci bukan berarti nggak bisa berbuat dosa, tapi memang Allah kehendaki terhadap diri mereka kesucian. Makanya seperti yang saya singgung di minggu yang lalu, manusia ketika hidup nggak akan pernah tahu hakikat daripada bagaimana Allah memuliakan anak cucu Nabi Muhammad kecuali nanti di akhirat baru mereka tahu. Segitunya Allah memperlakukan mereka dengan begitu mulia. Kalau kita nggak tahu, sekarang ini masih remeng-remeng, hanya menerawang, hanya meraba-raba. Kita nggak pernah menyaksikan bagaimana Allah muliakan anak cucu Nabi Muhammad dengan mata kepala kita. Kita hanya pernah tahu, kita hanya membaca mungkin, kita hanya pernah mendengar ceramah mungkin. Kita ini semuanya nggak akan pernah tahu bagaimana Allah begitu hebatnya memuliakan anak cucu Nabi Muhammad kecuali nanti kalau sudah di akhirat baru akan tampak apa maksud daripada firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah itu betul-betul berkehendak untuk mensucikan kalian ahlu baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuci-sucinya. Nanti di akhirat kita akan tahu maksud ayat ini secara sejatinya, secara bohir baru kita tahu. Bagaimana caranya Allah nanti di akhirat kita nggak bakal tahu kalau sekarang. Hum amanul ardi fadzakiri. Mereka adalah pengaman bumi. Ingat itu kata ulama, camkan itu. Bukan nggak ada dalilnya. Dalilnya adalah an-nujum amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun li ahli al-ardh. Bintang-bintang ini adalah pengaman bagi penduduk langit, sementara keluargaku, kerabatku, anak cucuku, keturunanku, mereka semuanya adalah pengaman bagi penduduk bumi. Bintang pengaman penduduk langit, ahlu baitin Nabi pengaman bagi penduduk bumi.
Hum amanul ardi fadzakiri. Mereka adalah pengaman bagi penduduk bumi. Camkan itu, bukan enggak ada dalilnya. Ahlu baitil Mustafa tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Syubbihu bil anjumiz zuhuri mithla ma qad jaa fis sunani. Mereka diserupakan dengan bintang gemintang yang tampak indah gemerlapan di atas langit, sebagaimana yang Allah sebut, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam sabdanya. Wasafinun lin najati idza khifta min tufani kulli adza. Mereka adalah bahtera yang akan menyelamatkan kita kapan kita merasa khawatir dan takut akan badai fitnah yang menerjang kita, dunia maupun akhirat. Fitnah dunia ikut anak cucu Nabi selamat, fitnah akhirat ikut anak cucu Nabi juga selamat. Ini juga nggak pakai dalil, bukan nggak pakai dalil. Ini dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ahlu baiti kasafinatin Nuh. Ahlu baitku itu sama seperti bahteranya Nabi Nuh. Faman dakhalaha naja wa man tarakaha halak. Barang siapa yang masuk ke dalam bahteranya Nabi Nuh selamat. Tapi barang siapa yang enggan, enggak sudi, emoh untuk masuk bahteranya Nabi Nuh, enggak mungkin selamat. Kan'an putranya Nabi Nuh enggak masuk bahtera, diajak sama Nabi Nuh enggak mau, enggak ada ceritanya. Yang enggak masuk bahteranya Nabi Nuh itu selamat. Yang selamat saat itu hanya mereka yang nurut sama Nabi Nuh masuk ke dalam perahunya atau bahteranya Nabi Nuh. Begitu juga dengan ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ikut mereka selamat. Enggak ikut mereka jangan harap selamat. Tidak ada satupun manusia yang tidak ikut ahli bait Nabi mungkin selamat. Enggak ada kemungkinan itu. Sebagaimana enggak mungkinnya pengikut atau kaumnya, umatnya Nabi Nuh, ketika mereka nggak mau masuk bahteranya Nabi Nuh kemudian selamat, nggak ada ceritanya. Satu pun nggak ada. Satu pun nggak ada. Satu pun tidak ada. Memang terkesan tendensius kalau saya menyampaikan. Terkesan menggiring opini, nggak ada. Apa yang saya sampaikan ini sama seperti orang tua yang meminta anaknya untuk sopan sama dia. Dalam artian apa? Yaitu kewajiban orang tua untuk mendidik anaknya. Nak, mau kemana? Mau keluar pak? Kok nggak pamit? Masa anaknya beranggapan, wah bapak gila hormat. Nak, mau kemana? Mau kesini pak? Kok nggak salam? Wah bapak butuh sama saya ya. Masa begitu? Nak, mau kemana? Mau ke teman? Kok cium tangan sama bapak sama ibu? Masa anaknya beranggapan, bapak gila hormat? Bukan, itu kewajiban orang tua untuk didik anak. Kewajiban orang tua untuk didik anak, ya itu. Ya ini terkesan tendensius karena saya yang menyampaikan. Saya yang menyampaikan. Seandainya ada dalam tanda kutip pihak yang lebih netral lagi untuk menyampaikan, mungkin lebih mudah untuk diterima. Jadi kesannya itu enak. Tapi ini ilmu, mau nggak mau harus disampaikan. Bukan mentang-mentang kita ini ahli sholat berjamaah terus ngajak orang lain di luar, ayo masuk ke masjid sholat berjamaah, mentang-mentang sholatnya di masjid, ngajak-ngajak begitu. Ya enggak, bukan karena mentang-mentang, ya memang ya ngajak, ngerangkul, bimbing, nuntun, ayo masuk surga bareng, selesai. Nggak boleh dong kita ini berhenti untuk menyampaikan yang hak karena khawatir dicap ini dicap itu, khawatir dinilai begini dinilai begitu. Nggak ada urusan. Toh yang memuliakan ahli bait Nabi bukan manusia kok. Toh yang memuliakan ahli bait Nabi SAW bukan manusia. Dan ahli bait Nabi sudah biasa dimusuhi bahkan dipenggal kepalanya, sudah biasa dimusuhi bahkan diracun, sudah biasa dimusuhi dan dibunuh, sudah biasa. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya, Sayyidina Hasan diracun, Sayyidina Ali diracun, Sayyidina Ali Zainal Abidin diracun, sudah biasa. Jadi kalau ada ahli bait Nabi yang gila hormat, wah nggak kenal sejarah datuknya ini berarti, nggak kenal sejarah kakeknya ini berarti, kakek-kakeknya orang-orang yang mulia, dipenggal kepalanya. Sayyidina Husain itu ketika dipenggal kepalanya, ditusuk dengan tombak, diarak. Sayyidina Husain itu kakek kami. Nggak ada sedikit pun kehinaan yang diterima oleh Sayyidina Husain gara-gara dipenggal kepalanya.
Apalagi kami yang dituduh, misalkan apalagi kami yang difitnah, misalkan apalagi kami yang dicap ini, dinilai itu, terserah. Sayyidina Husain dipenggal kepalanya nggak tambah hina. Apalagi cuma dicaci, dimaki, difitnah, dituduh. Sama sekali. Kenapa? Allah yang punya kehendak untuk memuliakan mereka. Bukan kita manusia yang memuliakan mereka, tapi Allah yang mewajibkan kita untuk memuliakan mereka. Fanju fiha la takunu kadza fa'tasim billahi wasta'ini. Maka masuklah kamu ke dalam bahteranya Nabi Nuh. Dalam hal ini apa? Ikutlah kamu dengan thariqahnya keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fanju fiha, maka otomatis kamu akan selamat daripada badai fitnah, topan fitnah dunia sampai ada di akhirat. Minta tolong kepada Allah, berpegang teguhlah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dalam hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, wa ana tarikun fikum tsaqalain. Aku ini meninggalkan kepada kalian dua pusaka. Aku ini meninggalkan kepada kalian wahai umatku dua pusaka. Awwaluhuma kitabullah fihi al-huda wan nur. Fakhudhu bi kitabillah wastamsiku bih. Yang pertama di antara dua pusaka itu adalah kitab sucinya Allah, Al-Qur'an. Di dalam Al-Quran ada hidayah, ada petunjuk, ada cahaya dari Allah. Maka berpegang teguhlah dengan kitab suci Al-Quran. Kemudian yang kedua apa? Wa ahlu baiti, keluargaku. Bukan hanya Al-Quran yang menjadi pusakanya kita untuk selamat dunia akhirat. Keluarga Nabi, kerabat Nabi, anak cucu keturunan Nabi yang kita kenal dengan istilah habaib, para sayyid, para syarifah. Itu mereka adalah juga merupakan pusaka kedua setelah Al-Quran. Kemudian Nabi mengatakan apa? Udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti, udzakirukumullah fi ahli baiti. 3 kali Nabi mengatakan, aku sudah memperingatkan kalian akan kemuliaan ahli baitku. Aku sudah ingatkan kalian kepada Allah akan kemuliaan mereka. Aku sudah ingatkan kalian kepada Allah akan kemuliaan anak cucu keturunanku. Artinya apa? 3 kali Nabi ngasih penegasan kepada kita, jangan disepelekan. Jangan disepelekan. Kemudian bau Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Siapa him ini ya? Siapa him? Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Ya Allah, berikan kepada kami manfaat karena berkatnya mereka. Mereka ini siapa? Siapa ini maksud? Ahli bait Nabi. Wahdinal husna bi hurmatihim. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah akan kebaikan, petunjuk akan kebaikan atas dasar kehormatan mereka, kemuliaan ahli bait Nabi. Kemudian apa? Wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Matikan kami dalam keadaan berpegang teguh dengan tariqahnya mereka. Wa mu'afatin minal fitani, dan selamat dari segala macam bentuk bala, dari segala macam bentuk fitnah. Itu adalah kewajiban buat semuanya. Sebagaimana kita wajib sholat, kita hormat kepada ahli bait Nabi sama wajibnya. Sebagaimana kita wajib menghormati Al-Quran, kita menghormati ahli bait Nabi sama wajibnya. Nggak ada yang lebih, nggak ada yang kurang. Sebagaimana kita wajib menghormati masjid, kita pun juga wajib menghormati anak cucu darah daging baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Naam. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Qaddimu Quraisyan wa la taqaddamu fatahlimu." Dalam segala urusan itu dahulukan Quraisy. Dahulukan kerabat Nabi SAW. Jangan mendahului mereka, akhirnya kamu celaka. Karena itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seperti yang saya singgung di pertemuan yang lalu, ketika beliau enak-enak jalan, tahu-tahu ada anak kecil dari kalangan sayyid, anak cucu Nabi, itu nggak berani maju, masih kecil. Jangankan jadi ulama, ilmu wajib aja belum tentu tahu itu, karena masih kecilnya. Itu Al-Imam Ahmad bin Hanbal bilang sama dia apa? Ya Maulana, bukan lei majuole, bukan. Wahai tuanku, Anda di depan, saya di belakang Anda. Imam Ahmad bin Hanbal pantas jadi Imam Ahmad bin Hanbal. Lihat, ngamalkan perintahnya Nabi bagaimana, ngamalkan perintahnya Allah bagaimana. Enggak pakai teh ngaling-ngaling, mau kecil, mau remaja, mau muda, mau tua, mau punya ilmu atau belum, enggak ada urusan.
Gaddimu Quraisyan wala tagaddamu fatahliku. Dahulukan Quraisy, jangan kali mendahului mereka, kalian akan celaka. Itu hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat daripada amalan al-Imam Ahmad bin Hanbal. Man ahana Quraisyan ahanahullah. Barang siapa yang merendahkan Quraisy, maka dia telah merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, barang siapa yang menganggap sepele, menganggap remeh atau menyangsikan, meragukan akan kemuliaan Ahlul Bait Nabi, berarti mereka telah menganggap sepele apa yang dimuliakan oleh Allah, menyangsikan dan meragukan kenapa Allah muliakan Ahlul Bait Nabi. Saya mau tanya, kan ada istilah Gus. Gus itu anaknya kiai. Pinter nggak pinter kan dipanggil Gus, ya kan? Alim nggak alim kan dipanggil Gus. Sudah menjadi lumrah ya, kalau kita hormati mereka. Karena apa? Anaknya guru saya, putranya guru saya. Kalau perempuan dipanggil Ning, ini putrinya guru saya. Kalau saya jaga anak cucu kiai saya, guru saya, betapa senang dan ridhonya guru saya. Bagaimana dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW? Kenapa kita justru menyangsikan itu atau meragukan itu? Apakah kita hidup di zaman Gus lebih mulia daripada seorang sayyid? Apakah kita hidup di zaman di mana keturunan kiai lebih mulia daripada keturunan Nabi? Sama-sama mulianya, cuman ada yang lebih mulia satu di antara yang lain. Sama-sama mulianya. Keturunan orang alim mulia, keturunan orang soleh mulia, tapi tidak ada kemuliaan mereka melebihi daripada kemuliaan anak cucu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibn Hajar pernah ditanya, seorang sayyid tapi bodoh. Seorang sayyid tapi bodoh dibandingkan dengan seorang alim ulama besar tapi bukan sayyid, yang mana lebih mulia? Sayyid yang bodoh lebih mulia daripada alim tapi bukan sayyid. Loh, kok bisa? Iya. Kenapa? Misal yang alim jadi gila, hilang nggak ilmunya? Ada kiai gila, masih dipanggil kiai? Enggak. Tapi sayyid, walaupun gila misal, tetap di dalam tubuhnya ada darah Rasulullah. Kemuliaan itu nggak sirna karena gilanya. Gila sekalipun, tetap itu adalah sayyid. Tetap itu adalah anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat. Sampai segitunya Allah memuliakan mereka, maka nggak ada pilihan buat kita kecuali untuk memuliakan mereka. Pernah ada satu orang di zaman Nabi Muhammad SAW yang sering membaca surat Tabbat Yada Abi Lahab. Tabbat Yada, surat Tabbat diulang-ulang terus. Itu kan surat tentang siksaan atau kecaman Allah terhadap Abu Lahab. Siapa Abu Lahab? Paman Rasulullah SAW. Karena begitu seringnya ini sahabat baca Tabbat Yada Abi Lahab, ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah nggak senang. Kenapa? Yang disebut-sebut bagaimanapun juga adalah pamannya. Ditanya sama Rasulullah, nggak ada surat lain. Kok hobinya baca surat Tabbat ini kenapa? Nggak ada surat yang lain memangnya. Padahal kafir itu. Gimana dengan anak keturunan Nabi yang mukmin? Anak keturunan Nabi yang ngikuti Nabi. Abu Lahab itu nggak senang Nabi disinggung-singgung akan perilaku daripada Abu Lahab. Abu Lahab punya anak namanya Durrah, perempuan muslimah, masuk Islam, akhlaknya luar biasa. Ketika dari Mekah ke Madinah hijrah, maka orang-orang di Madinah itu begitu tahu kalau ini perempuan adalah anaknya Abu Lahab, mulai diungkit-ungkit kesalahan ayahnya Abu Lahab itu. Oh, kamu Durrah ya, putrinya Abu Lahab, yang kelakuannya Abu Lahab begini, yang musuhnya kepada Rasulullah begini, yang sering menyerang Rasulullah begini. Nggak senang Durrah. Iya, memang itu ayahku, memang ayahku nggak benar, tapi jangan diikuti. Bagaimanapun juga saya adalah anaknya. Nggak terima, lapor kepada Rasulullah SAW. Setelah sholat duhur, Rasulullah naik ke atas mimbar khutbah 1 jam. Yang dibahas oleh Rasulullah salah satunya apa? Emangnya orang-orang ini nggak ada kesibukan lain ya selain mengungkit-ungkit keburukannya orang yang sudah mati, dan itu termasuk daripada kerabatku. Kalian ini nggak ada kesibukan lain, nganggur lah kalian ini. Kok ngungkit-ngungkit kesalahannya orang yang sudah mati, yang mana orang mati itu bagaimanapun juga ada kerabatku.
Man adza qarabati faqad adani. Barang siapa yang telah menyakiti perasaan kerabatku, burro, misalnya Rasulullah SAW, maka dia telah menyakiti perasaanku. Dan barang siapa yang menyakiti perasaanku, berarti dia sudah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Lihat. Abu Lahab yang sudah dinas dalam Al-Quran, nggak terima Rasulullah. Kenapa? Paman, lagi mana anaknya, lagi mana cucunya? Kafir, lagi mana anak cucunya yang beriman ini semuanya? Coba. Kalau orang sekarang paling seneng ketemu Sayyid yang salah malah, delok Sayyid. Lihat tuh Habib mabuk, Habib judi, Habib teler. Wah paling seneng orang sekarang. Kenapa? Seolah-olah dia merasa lebih mulia daripada mereka. Makanya saya katakan tidak akan ada kebaikan kepada orang yang punya husnudzon kepada ahli bait. Nggak akan ada baiknya. Tugas kita ketika menjumpai, kalau kata Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Mun, Sayyid yang salah itu tetap salah. Jangan diikuti kesalahannya, tapi jangan dihilangkan rasa cintanya. Salah. Sayyid bodoh. Memang kita diperintah oleh Allah untuk cinta kepada Sayyid, bukan untuk belajar kepada Sayyid. Kita ini diperintah oleh Allah untuk cinta kepada Ahlul Bait, mau bodoh atau enggak. Kita nggak diperintah untuk belajar ambil ilmunya. Lah kalau bodoh mau kita ambil ilmunya, nggak bisa. Ada Sayyid maksiat, kita diperintah oleh Allah untuk cinta sama mereka. Tapi maksiatannya. Lah kalau taat kita tiru, kalau maksiat nggak mungkin kita tiru. Tinggalkan, tapi jangan dihilangkan rasa kita. Itu Mbah Mun bilang begitu. Sampai beliau menyerupakan, ngasih permisalan Sayyid yang salah itu seperti Al-Quran yang sobek. Al-Quran yang sobek bagaimana? Boleh kita injek-injek. Waduh, Al-Quran ini sudah suwek 10 tahun wakaf di Masjid Al-Basirah, dibuang begitu, diinjek-injek, jadi bungkusnya kacang boleh, jadi sampul boleh, sampulnya buku kita, anaknya kita, nggak boleh. Gimana tetap Al-Quran nggak suwek, tapi tetap Al-Quran, tetap punya kehormatan itu, tetap punya kehormatan. Ini bangunan masjid ini misalkan roboh, alhamdulillah roboh, bagian juga adalah masjid. Sampai kapanpun nggak boleh dibangun jeding di atasnya. Sampai kapanpun kita nggak boleh ganti pakaian telanjang bulat di dalamnya. Walaupun itu sudah nggak ada bangunannya, rata dengan tanah, tetap nggak boleh. Kenapa? Bagaimanapun ini adalah masjid walaupun sudah nggak ada bangunannya. Kita nggak boleh tahu-tahu masuk masjid karena nggak ada bangunan kencing di sini. Nggak boleh, nggak boleh. Bawa sandal netes najis kan sudah nggak ada bangunannya, usah tetap ini masjid. Ahlul Bait Nabi juga begitu. Ahlul Bait Nabi juga begitu. Pernah diceritakan, ya, ada satu orang daripada Ahlul Bait Nabi pergi ke satu hakim atau qadhi di daerah tersebut, minta hak wakaf. Jadi ada orang ngasih wakaf. Wakaf ini berupa kebun atau hasil pertanian yang hasilnya sebagian digunakan untuk Ahlul Bait Nabi, diperuntukkan untuk Ahlul Bait Nabi di daerah tersebut. Akhirnya satu orang ini, Ahlul Bait Nabi, si Sayyid ini minta kepada qadhi atau hakim, pejabat di daerah tersebut, bagiannya, saya Ahlul Bait Nabi, saya minta bagian. Pejabat ini merasa, kamu ahli maksiat, kamu nggak berhak dapat, udah, pergi, diusir. Maka pejabat ini malam harinya mimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Karena mimpi ketemu Nabi, ingin salaman. Coba bayangkan kalau kita mimpi ketemu Nabi, nggak kepingin salaman? Kepingin salaman pasti. Kalau perlu nyium, kalau perlu kakinya yang kita cium. Ini pejabat mimpi ketemu Nabi, kepingin salaman, ditolak sama Nabi. Enggak, aku nggak mau salaman sama kamu. Kemudian tanya, kenapa engkau ya Rasulullah kok menolak jabatan? Kamu tadi siang atau tadi pagi sudah berbuat apa kepada anak cucu saya? Ingat ya Rasulullah, dia ahli maksiat. Mulai kapan ahli maksiat itu nggak dapat warisan? Anak maksiat, ahli maksiat, ayahnya meninggal, tetap dapat warisan nggak? Tetap. Artinya kalau ada sayyid maksiat itu urusan keluarganya, bukan urusan kita tetangganya. Jarno, itu urusannya dia baik, Bu. Ambil Kanjeng Nabi, Jarno itu bukan berarti dikasih fasilitas. Kalau kita mampu nasihat itu lebih baik.
menasihati, bagus. Kalau enggak, bukan kemudian kita umbar aibnya, delon Sayyid, delon Nabib, delon putri Nabi gitu. Ini berarti dia sudah merendahkan darah kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia sudah merendahkan daripada kemuliaan dia sebagai anak cucu Nabi Muhammad SAW dengan mengatakan Habib oh ini Sayyid apa seperti ini. Hati-hati. Yang kita nggak seneng adalah kemaksiatannya, bukan orangnya. Orangnya secara zatnya, begitu dia diciptakan terlahir di muka bumi, wajib kita cintai mulai dia lahir sampai mereka mati. Wis, mau apapun. Kalau perlu itu saya jadi bandar narkoba, kalau perlu itu saya jadi geremuk, tetap wajib kita cintai, tapi bukan untuk kita ikuti. Wajib tetap kita hormati. Kenapa? Di dalam darahnya ada darah Rasulullah. Titik. Bukan berarti dihormati, dikasih fasilitas yang bagaimana, bukan. Malah tertipu nanti. Yang paling penting tidak kita caci, tidak kita maki, kemudian tidak kita umbar aibnya, tidak dimanfaatkan mik dan umatnya untuk menggiring opini bahwa Sayyid itu nggak ada nilainya. Hati-hati. Hati-hati. Apakah buta? Apakah terlalu buta mata kita? Apakah terlalu tuli telinga kita untuk mengetahui siapa Sayyid yang benar? Bukankah juga banyak Sayyid yang benar? Bukankah juga banyak habaib yang soleh? Kenapa kita terlalu fokus sama yang nggak baik kemudian lupa untuk yang baik? Hati-hati. Tidak kemaksiatan mereka membuat hina, membuat jatuh kemuliaan yang sudah Allah kehendaki melekat kepada zatnya mereka. Itu adalah kewajiban buat kita semuanya. Nah, kemudian sahabat Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini misanan Rasulullah SAW, sepupu Rasulullah SAW. Punya guru namanya Zaid bin Thabit. Abdullah bin Abbas ulama, Zaid bin Thabit juga ulama. Cuman karena Abdullah bin Abbas usianya lebih muda, Zaid bin Thabit lebih tua, maka Abdullah bin Abbas belajar kepada Zaid bin Thabit. Itu kalau sudah keluar dari masjid, Abdullah bin Abbas sudah bergegas sebagai santri, ada di pinggir kuda yang akan ditunggangi, dikendarai oleh Zaid bin Thabit gurunya. Siap khidmat. Ditegur oleh Zaid bin Thabit. Abdullah, kamu ini Rasulullah, nggak pantas. Saya ini bukan siapa-siapa, nggak punya hubungan nasab sama Rasulullah. Jangan begini. Zaid bin Thabit, wahai guruku, aku ini melakukan ini karena diperintah oleh Rasulullah. Sebagai santri wajib hormat kepada gurunya. Oh begitu, ya sudah, mana tangannya kamu, diciumi, wolak-walik diambungi. Duh, jangan, saya ini santrinya Anda guru saya. Saya melakukan ini, kata Zaid bin Thabit, dalam rangka juga menaati perintah Rasulullah SAW untuk menghormati ahlul bait. Lihat, nggak ada saingan, itu nggak ada. Kiai ngerasa kesaing sama Habib itu nggak boleh, sebagaimana Habib nggak boleh merasa kesaing daripada Kiai, nggak boleh. Kalau sudah merasa seperti itu, ada hasud, ada dengki, akhirnya ngajarkan umatnya orang benci sama Habib, benci sama dzurriyyah Nabi. Gimana perasaannya Nabi itu? Bukan nggak ada loh orang seperti ini, bukan nggak ada. Mendoktrin umatnya untuk melanggar syariat. Kenapa? Nggak lain kecuali urusannya amplop. Ya, ini ngajarkan umat hanya karena urusan dunia ya. Menggiring opini umat untuk urusan dunia. Mungkin karena Habib ini lebih sering dapat undangan semenjak masuk daerahnya, lebih sering diundang sama dia, sama orang kampung, sering ceramah, akhirnya orang kampung datang pengajiannya dia. Nggak terima. Kemudian apa? Diajarkan santri-santrinya untuk benci sama itu Sayyid. Hati-hati. Bukan nggak ada orang seperti itu. Banyak. Di zaman Al-Imam Abu Hanifah. Ketika itu Al-Imam Abu Hanifah itu sejaman dengan Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Al-Imam Ja'far As-Shadiq itu adalah cucu Rasulullah SAW. Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Zainal Abidin Ibn al-Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah binti Rasulullah SAW. Ja'far As-Shadiq hidup sezaman dengan Al-Imam Abu Hanifah. Sekali waktu
Al-Imam Ja'far As-Shadiq keluar dari masjid bawa tongkat, usianya masih muda tapi pakai tongkat. Pakai tongkat. Kemudian Al-Imam Abu Hanifah menyaksikan itu, heran, masih muda kok pakai tongkat. Tanya, "Wahai Ja'far, Anda masih muda kok pakai tongkat?" Maka dijawab oleh Al-Imam Ja'far As-Shadiq, "Wahai Nu'man," nama asli daripada Al-Imam Abu Hanifah itu Nu'man bin Thabit, "Wahai Nu'man, aku mengenakan tongkat ini bukan karena apa, tapi karena tongkat ini adalah peninggalan daripada kakekku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tongkatnya Nabi." Waduh, lang diciumi tongkatnya Nabi, mulai ujung atas sampai ujung bawah. Imam Ja'far Shadiq tanya, "Kenapa kamu cium?" "Gimana enggak, tongkat ini adalah tongkat yang pernah dipegang langsung, bersentuhan langsung dengan telapak tangan mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku ciumi dia karena pernah bersentuhan langsung. Sekarang udah enggak. Pernah bersentuhan langsung, sekarang udah enggak. Diciumi." Imam Ja'far Shadiq bilang, ini bagian yang terpisah dari tubuhnya Nabi. Ini bagian yang nyambung dengan tubuhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tertegun Imam Abu Hanifah. Iya, diciumi mulai asal tangannya, kakinya saking bawah. Nah, ini tongkat nggak ada hubungan nasab dengan Nabi, nggak ada darahnya Nabi, nggak ada dagingnya Nabi. Nih, ada darah dagingnya Nabi, diciumi bolak-balik. Lihat, orang dulu ikhlas, tulus, cinta kepada ahli bait Nabi itu luar biasa. Kiai Hamid Pasuruan itu kalau ziarah ke makamnya Al-Habib Ja'far As-Segaf, Habib Ja'far bin Syekhon As-Segaf, guru utamanya itu, guru futuhnya, sering baca Riyadhus Shalihin sampai dapat futuh. Itu masih di pintu luar, kalau nyepas sandal, semakin dekat Kiai Hamid. Ada lagi namanya Kiai Abdul Murtadha Pasuruan. Kenapa saya sering bahas Pasuruan? Karena saya nyantri di sana, jadi sedikit banyak tahu. Dan ini cerita dialami langsung oleh guru saya Habib Taufik As-Segaf. Guru namanya Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad. Semenjak Ki Abdullah Murtadha tahu kalau ternyata Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad seneng bandeng, maka beliau beli tambak di Bangil. Ki Abdullah Murtadha tinggalnya ada di Pasuruan, beli tambak di Bangil, kemudian beli bibitnya bandeng, udah dirawat. Setiap datang untuk taklim bawa bandeng, setiap datang bawa taklim bawa bandeng. Satu ekor pun nggak pernah dibawa pulang sama Ki Abdullah Murtadha. Satu ekor pun nggak pernah dibawa pulang. Sampai meninggal Al-Habib Ali bin Abdullah Al-Haddad. Karena Ki Abdullah Murtadha itu kepingin tetap sanad ilmunya nyambung kepada ahli bait Nabi, beliau cari guru lagi. Siapa? Sampai ketemu Al-Habib Ali bin Segaf Kebon Agung Pasuruan. Wah, senang beliau, senang. Akhirnya beliau wasiat setelah Al-Habib Ali Segaf meninggal, Kiai Abdullah Murtadha titip pesan sama keluarganya, kalau aku meninggal tolong dimakamkan di Kebon Agung di dekatnya Al-Habib Ali bin Segaf gurunya. Lihat, ada lagi Kiai Badar ini, pakai Kiai Badar masuk. Kiai Badar panggilannya. Kiai Badar hidup sezaman dengan Al-Habib Hadi Al-Hamid. Sekali waktu Al-Habib Hadi Al-Hamid datang ke rumahnya Kiai Badar sambil bawa anaknya namanya Al-Habib Ahmad. Masih kecil saat itu. Udah ngobrol di ruang tamu Kiai Badar sama Al-Habib Hadi Al-Hamid. Anaknya masuk ke kandang kambing, ngelus-ngelus kambing, seneng gitu. Itu nggak pulang kecuali kambing dikasih no. Seneng ya, bawa pulang kambing ini, bawa pulang. Lihat, nggak ada yang kesaingan, merasa tersaingi akan keberadaan habaib. Nggak ada. Kiai sama habaib itu gandeng seharusnya gandeng. Kenapa? Mereka masing-masing punya kemuliaan, mereka masing-masing punya tugas yang sama untuk mengarahkan umat. Tapi kalau sudah habaib nganggap kiai nganggap habaib saya, yailah nasibnya kita sekarang ini. Inilah sudah. Akhirnya yang kesian umat ya, yang kesian di bawah.
Karena itu kalau mau ikut, ikuti kiai yang benar. Kalau mau ikut, ikut habaib yang benar. Ikut habaib yang benar. Terakhir satu cerita juga. Kiai Ahmad Jufri. Kiai Ahmad Jufri itu besuk. Kiai Ahmad Jufri itu pernah masuk ke Masjid Jamek. Pernah masuk ke Masjid Jamek Pasuruan. Saat itu ada acara. Kalau nggak salah acara Isra dan Mi'raj, kata Al-Habib Taufik Assegaf Pasuruan. Kemudian ketika itu beliau kipas-kipas. Kiai Ahmad Jufri biasanya tampil sebagai pembicara, ceramah. Kiai Hamid bukan orang tampil ceramah, bagian doa biasanya. Kalau Kiai Ahmad Jufri orang yang tampil ceramah-ceramah. Karena nunggu waktu ceramah belum tiba, Kiai Ahmad Jufri senden ada ke timur sambil Pasuruan kan panas, dibuka bajunya kipasan. Ada santrinya bawakan kasur lipat itu, kasur Palembang, taruh di bawahnya sebagai dudukannya Kiai Ahmad Jufri. Udah kipas-kipas. Dari arah belakang masuk Al-Habib Abdul Qadir, abahnya Al-Habib Taufik Segaf Pasuruan, masuk dari belakang. Tolak. Nggak tahu kalau di belakang ada Al-Habib Abdul Qadir Segaf. Lanjutin wirid Al-Habib Abdul Qadir. Baru tolak langsung salah tingkah. Waduh, nggak enak. Dari tadi zamannya dibetulkan bajunya, kemudian imamahnya, turbannya dilipat, kasur Palembang tadi dilipat di interno. Mohon maaf, ana nggak tahu, ana nggak berdiri tadi antum datang nih bib bantalnya bib, kasurnya bib buat antum, nolak bantal, nolak kasur kan makruh hukumnya, udah, nolak bantal makruh, nolak minyak wangi makruh, nolak susu makruh. Jadi jenengan kalau dikasih 3 ini jangan ditolak, makruh, terima. Dikasih minyak wangi terima, dikasih bantal, senden atau buat tidur, dikasih susu terima. Saya nggak suka susu, minum bil barokah, jangan nolak, sisanya yang dihabis gitu. Minum bil barokah aja. Kenapa? Ambil berkah perintahnya Nabi SAW. Lihat ini jadi ikuti kiai yang ikut Kiai Hamid, gambarannya gitu. Ikuti kiai yang ikut Kiai Abdul Murtadho, ikuti kiai yang ikut Kiai Badar, ikuti kiai yang ikut Kiai Ahmad Jufri, nyampe kepada Rasulullah SAW. Nyampe kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ayo kita harus menumbuhkan bagaimanapun juga rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dengan cara memanfaatkan fasilitas yang ada, yaitu keberadaan daripada anak cucu baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak gila hormat, hanya saja memang kewajiban buat kita untuk mencintai mereka. Sebagaimana kita santri wajib mencintai kiai guru kita, maka nggak ada bedanya antara kita untuk memuliakan atau menghormati daripada anak cucu keturunan Rasulullah, karena itu adalah merupakan satu syarat agar cinta kita diterima oleh Rasulullah, dan cinta kita kepada Rasulullah merupakan syarat agar cinta kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dikuatkan hati kita, dikasih ikhlas, dikasih tulus, dikasih terbuka mata hati dan mata batin kita semuanya untuk bisa betul-betul mencintai para ulama, mencintai para habaib, mencintai para kiai, dan mudah-mudahan sambung cinta kita kepada mereka sampai kepada Rasulullah dan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan surga adalah tempat yang layak, neraka adalah bukan tempat yang pantas buat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa darabatin lana fi dinina mahal kutri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama, nahba bil khair fa kulla syar, Rabbana aslih lana kulla syurun wa agirra birridha minka Anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan manun waghfir wastur anta akramu man satar wa sallallahu taghshal mustafa man ila al-haqq da'ana wal wafa bi kitab fihi lin-nas shifa wa 'ala al-ali al-kiram syurafa wa 'ala sahbi masabih al-ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman nusari'u fi
ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.